Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang tetap menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita yang tidak terhingga, zahir maupun juga nikmat batin. Para pemirsa, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang kita nantikan sejak 2 bulan yang lalu ketika bulan Rajab masuk tanggal 1. Saat itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ramadan banyak orang menyebutnya dengan sebutan Syahrus Syiyam, bulan puasa. Ada juga menyebutnya juga sebagai Syahrud Du'a, bulan ijabahnya doa. Ada yang menyebutkan adalah sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ada juga yang menyebutkan Syahrul Jihad, bulan perjuangan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit kenapa bulan Ramadan dinamakan sebagai Syahrut Tarbiyah, sebagai bulan pendidikan, bulan penempaan. Apa makna dari tarbiyah itu sendiri? Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qasimi, ketika beliau mengurai kalimat Rabbil Alamin dari surat Al-Fatihah, di sana dikutip satu kalimat tarbiyah. Tarbiyah itu adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Yang disebut tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu menuju kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Ramadan dikatakan sebagai Syahrut Tarbiyah karena di dalamnya para pelaku puasa, para shaimin dan shaimat adalah dididik. Dididik untuk pertama adalah dia jujur terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap orang lain. Sebagai contoh, ketika dia berada dalam kesendiriannya, dia tidak mau memakan makanan sebelum waktunya. Dia tidak mau meminum minuman, walaupun itulah sebagai minuman kesenangannya. Ini adalah jujur terhadap dirinya karena merasa muraqabatullah, merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak dan geriknya. Kemudian dikatakan juga sebagai satu tarbiyah karena di dalamnya para pelaku shaimin shaimat untuk terus melakukan hal-hal yang positif dan juga menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Hal yang positif adalah dia untuk selalu mengatakan yang baik. Karena diharapkan dari para pelaku puasa adalah bisa menjaga lidahnya dari hal-hal yang bisa mengotori dirinya, yang bisa menghapuskan pahala puasanya. Nah, oleh karenanya Ramadan ini adalah merupakan satu momentum yang sangat tepat. Disebut juga Ramadan sebagai
syahrul tarbiyah karena di dalamnya manusia pelaku saum puasa itu sendiri adalah harus berempati, harus solidar dengan orang yang ada di sekitarnya. Di sana Rasul memberikan berbagai macam support ya untuk memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Sehingga dikatakan barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang berpuasa sendiri tanpa berkurang sedikit pun juga. Nah, ini adalah sebagai syahrul tarbiyah. Sehingga juga disebut karena tarbiyah ini orang menyebutnya adalah laksana sebuah universitas. Di dalamnya ada aturan. Di dalamnya ada hal-hal yang menjadi target. Maka begitu pula lah orang yang sedang menjalani ibadah puasa ini. Bahkan sekali lagi, sejak bulan Rajab, seorang muslim hendaknya dia sudah menyimpan satu keinginan, satu himmah, satu cita-cita, satu target yang harus dia penuhi ketika bulan Ramadan ini. Dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitabullah yang memang itu juga adalah diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian momentum ini hendaklah kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Bagaimana kita berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dari derajat mukmin supaya sampai ke derajat muttaqin. Karena Allah sendiri menyebutkannya bahwa puasa yang diwajibkan kepada kaum mukminin mukminat tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian tarbiyah yang lain adalah kita dituntut untuk dekat dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Yang pertama Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kedekatan kita terhadap Al-Quran ini hendaknya terus dan terus kita lakukan. Maka kalau tadi diibaratkan sebagai sebuah universitas, sebuah perguruan tinggi yang di dalamnya mahasiswa diberikan berbagai macam bahan perkuliahan, berbagai macam pendidikan, diharapkan kelak setelah ia keluar menyelesaikan program pendidikannya menjadi sarjana yang berkualitas, sarjana yang bisa diandalkan, sarjana yang bisa memberikan dampak positif dan manfaat untuk orang banyak. Begitupun juga adalah Ramadan. Para shaimin shaimat, kaum mukminin mukminat, diharapkan kelak setelah berakhirnya Ramadan, dia pun adalah menjadi alumni Ramadan, alumni puasa yang terus bisa menunjukkan, mengaplikasikan tarbiyah yang selama 1 bulan ini untuk tetap jujur, untuk tetap disiplin, untuk tetap terus dekat dengan Al-Quran. Dan juga dia merasa selalu terkontrol dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Diharapkan tarbiyah Ramadan tahun 1446 Hijriah ini adalah bisa mewarnai dirinya dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi pelaku-pelaku saum yang berhasil, yang lulus dari pendidikan tarbiyah Ramadan ini menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat lingkungannya, bermanfaat untuk keluarganya. Nah, ini adalah tarbiyah Ramadan.
Nah, maka 11 bulan kemudian nanti, ini harus tetap Ramadan yang sudah dijalani selama 1 bulan ini bisa dihabiskan untuk 11 bulan yang akan datang. Maka tolak ukur keberhasilan seseorang untuk dikatakan berhasil di dalam menjalani tarbiyah Ramadan ini, ibadah Ramadan ini, maka 11 bulan ke depan dia bisa menunjukkan yang positif sekali, yang baik. Para pemirsa rahimakumullah, ada satu kitab di sini saya ingin bacakan. Ini kitab syarah daripada Tadhkirus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim yang disusun oleh Al-Allamah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Ibnu Jama' Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan, fa inna kamala nafsi marhunun bi syai'aini itsnaini, bahwa kesempurnaan jiwa seseorang inilah terkait oleh 2 perkara. Ahaduhuma takhliyatuha minar radha'il, mengosongkan dirinya dari segala apa saja yang hina, yang keji. Mulai dari kidib, yang tadi memang itu bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian juga untuk ghibah, namimah, kemudian riya dan segala macam. Ini adalah radha'il. Hal-hal yang harus kita singkirkan. Karena itu orang yang berpuasa, ketika ada orang yang mencaci maki terhadap dirinya, maka dia pun harus berkata, inni mru'un shaim, saya adalah sedang berpuasa. Artinya tidak melayani untuk takhasum, untuk bertengkar dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tsanihuma tahliyatuha bil fadhail. Dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Bil fadhail, dengan keutamaan-keutamaan yang baik. Maka beliau katakan, fa innal insana muftaqirun li bulughil kamal. Setiap orang pastinya butuh untuk menuju kesempurnaan. Nah, maka jiwa kita, nafsu kita di bulan Ramadan ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita kendalikan. Bukan berarti kita membunuh nafsu, tidak. Tetapi kita kendalikan nafsu ini. Ya, bagaimana nafsu ini supaya searah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, maka untuk membersihkannya ini ya dimulai dari menghindarkan daripada kata-kata kotor, menghindarkan daripada caci maki, menghindarkan ghibah, menghindarkan daripada sifat namimah, mengadu domba orang lain. Atau juga syahadatuz zur, sumpah palsu. Ataupun juga barangkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Memandang yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, melangkah ke tempat yang tidak baik. Tetapi justru di bulan Ramadan ini kita menghiasinya dengan akhlak yang baik. Mendawamkan dan juga terus meningkatkan volume ibadah. Karena ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Berbahagialah, karena Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk terus kita bisa menjalankan titah Allah. Apalagi di bulan ini, ya, bulan Ramadan ini, bulan yang memang di sana Allah menjanjikan berbagai pahala. Allah menjanjikan akan mengijabah doa-doa orang yang setiap lagi ia berdoa atau meminta pada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan kita banyak bermunajat kepada Allah, merasa sangat butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
akan rahmatnya, akan ampunannya, akan petunjuknya. Maka semoga kita juga menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang mungkin ini di kalangan kaum sufi menyebutkan harus yang dilakukan itu adalah takholli. Takholli artinya dia mengosongkan diri dari hal-hal yang buruk. Tadi disebutkan takhliyatuha minar radha'il. Menggunakan kho ya, bertitik satu di atas. Nah, kalau yang lain menyebutkan bahwa takholli itu adalah kalimat tasbih subhanallah. Bahwa yang suci hanyalah Allah. Sementara makhluk kita sebagai manusia adalah syarat dengan kesalahan, kealfaan. Karena Allah juga menyebutkan di dalam satu hadis qudsi, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai anak Adam, kamu ini bersalah baik pada siang hari maupun juga malam hari. Wa ana aghfiru dzunub. Aku adalah yang akan mengampuni dosa. Fastaghfiruni. Ini titah Allah kepada kaum mukmin. Hendaklah kalian minta ampun kepadaku. Aghfir lakum. Ini saya kalian akan ampuni. Kemudian ada yang kedua tahalli. Kalau di sini tahliyatuha, menggunakan hak ya. Bil fadail. Kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Maka kalimat dalam ucapan kita sehari-hari adalah Alhamdulillah. Yang pantas mendapat pujian hanyalah Allah. Kita sebagai manusia, tidak ada apa-apanya ketika Allah tidak menghendaki itu terjadi pada kita. Maka ketika ada orang memuji kita, baik dari sisi tampilan kita, dari pakaian kita, dari prestasi kita, atau barangkali juga yang diperoleh oleh anak kita. Maka sebagai seorang yang sadar diri, seorang mukmin yang mengakui itu adalah semata-mata anugerah Allah. Dia katakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita tidak pantas untuk mendapat pujian dari siapapun. Sebab yang berhak untuk mendapat pujian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang adalah tajalli. Ada istilah tajalli. Tajalli artinya nampak kebesaran Allah. Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar. Kalau di dalam jiwa kita, dalam hati kita ini, ya, sudah kosong daripada radha'il, daripada al-akhlaq al-madhmumah, perangai-perangai yang tercela, diisi dan hiasi dengan al-akhlaq al-mahmudah, al-akhlaq al-karimah, maka akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena memang kalau tidak ini kita kendalikan. Allah menyebutkan di dalam surat Asy-Syams, ya, bersumpah Allah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di sana disebutkan bahwa ada dua potensi dalam diri manusia itu. Pertama adalah potensi untuk fujur, durhaka kepada Allah. Ada juga potensi adalah takwa. Nah, maka Ramadan ini adalah sedang mengarahkan setiap pelaku puasa untuk menuju yang dikatakan adalah takwa. Sekali lagi, karena memang itu adalah merupakan di antara tujuan diperintahkannya ibadah saum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastinya kita berharap mudah-mudahan jiwa yang sudah kita tempah dengan akhlak yang mahmudah, tarbiyah Ramadan yang kita jalani semata-mata karena imanan wahtisaban, mengharapkan ridho Allah, karena didandasi oleh iman dan mengharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jiwa kita adalah, nafsu kita menjadi nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang.
Karena kita sadar bahwa hanya jiwa yang tenang inilah, nafsul mutmainnah inilah yang akan mendapatkan panggilan dan undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Maka lalu Allah katakan, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani ini adalah bisa mewarnai hidup kita dengan al-akhlak al-karimah. Kita tunjukkan 11 bulan ke depan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai kemudian Sya'ban lagi. Warna Ramadan yang memang sudah kita jalani dengan sungguh-sungguh. Allah tetap memberikan hidayah kepada kita. Allah menganugerahkan taufiknya kepada kita. Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi fi sabhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.